ada lagi nih yang menjadi hujah bagi umat salafi, di mana eh, perayaan Maulid itu bagi mereka adalah perayaan yang dilaksanakan, yang muncul pertama kali di era dinasti Fatimiyah, yang mana mereka berfaham atau beraliran Syiah Batiniyah. Sebenarnya sejarah ini sebenarnya belum disepakati. Karena apa? Karena Imam As-Suyuti juga mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Maulid ini justru dilakukan oleh seorang raja, di mana raja itu namanya Raja Al-Mudaffar Abu Sa'ad Kaukabari, yang wafat pada tahun 630 Hijriah pada saat itu. Nah, misalkan begini, itu sejarahnya begitu ya dari versi Imam As-Suyuti. Tapi sebenarnya jika tradisi Maulid ini memang benar dari dinasti Fatimiyah, ya, maka ketika kita mengambil tradisinya, kemudian tradisinya itu diadopsi oleh umat Islam, maka tidak ada salahnya. Ya, kita perbaiki tradisi itu, kita buat menjadi lebih Islami, gitu kan? Ya, mengadopsi tradisi orang kafir, tradisi orang musyrik, kita bawa ke Islam, kemudian kita ubah, kita renovasi itu, kemudian kita jadikan apa, kita ubah menjadi lebih Islami. Unsur-unsurnya kita ganti, kita unsur-unsur kekafirannya, kemusyrikan kita buang, kita masukkan unsur-unsur yang lebih Islami. Maka ini boleh, ya, itu sangat boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya belah tengah, ya, rambutnya itu belah tengah, ya. Sementara yang menjadi tradisi rambut belah tengah itu adalah orang-orang Yahudi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi tradisi itu, dan memang boleh selama syariat tidak syariat tidak melarangnya, ya, syariat tidak melarangnya, ya. Karena itu apa? Karena itu tradisi, bukan ibadah mereka, ya, bukan ibadah mereka. Sama seperti ini, gereja, ya, gereja itu tempat ibadahnya orang Nasrani, dibeli sama umat Islam, kemudian dijadikan masjid, boleh tidak? Boleh, ya. Jadi tradisi diadopsi oleh umat Islam, unsur-unsur kekafirannya, kesyirikannya semua dibuang, padahal itu awalnya gereja, ya. Gereja kemudian diubah menjadi masjid, boleh tidak? Boleh sekali. Jadi yang namanya tradisi, baik itu yang asalnya dari Islam ataupun non Islam yang buat, itu kita bisa pakai, kita bisa gunakan, ya, selama itu masih sebuah tradisi, dan tradisi itu kalau ditinjau oleh kacamata Islam tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, maka boleh untuk digunakan. Tradisinya kita di zaman dahulu itu baju koko. Kalau baju muslimnya itu baju koko. Baju koko ini buatannya orang Cina. Ya. Apakah karena kita ambil, kita adopsi itu baju koko sebagai tradisi pakaian kita, apakah kita menjadi orang kafir? Apakah kita menjadi orang musyrik? Tidak sama sekali. Ya. Nah, karena apa? Karena itu hanya tradisi, bukan ibadah. Ya, bukan ibadah. Jadi logikanya seperti itu. Ya, bisa kita menerawang seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Ini dinasti Fatimiyah selesai, ya. Artinya di sisi orang yang pro Maulid juga itu punya sejarahnya sendiri, ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam rangkaian kegiatan Maulid ada bacaan-bacaan, ada lantunan-lantunan dalam Maulid itu, sebenarnya ya memang ada, dan itu boleh, ya. Ya, kecuali orang yang tidak pro nasyid atau lagu-lagu Islami, ya, maka mereka akan mengatakan itu tidak boleh. Tapi kalau orang yang pro nasyid, ya, pro apa, kasidah, rebanah, ya, maka mereka juga punya hujah, mereka punya dalil. Adapun bacaan-bacaan, kalau orang Indonesia itu terbiasa membaca kitab Barzanji. Kitab ini adalah kitab sejarah, ya. Isinya itu adalah sejarah Nabi Muhammad yang dituangkan tulisannya dalam bentuk syair-syair Arab. Di dalamnya banyak lafaz-lafaz sholawat, dan ini yang terbiasa dan juga lancar orang Indonesia baca. Kenapa?
Di samping meskipun mereka tidak tahu itu apa artinya ya kitab sejarah itu, tapi setidaknya lewat kitab itu mereka bisa bersalawat karena ada lafaz-lafaz teks mengajak orang bersalawat ya. Pertanyaannya kenapa bukan kitab lain? Ya karena cuma itu yang mereka bisa sanggup untuk dibaca. Ya, yang mereka lancarnya baca kitab ya cuma itu. Ya, tidak perlu buku yang lain. Kalau mau baca kitab Al-Mubarakfuri itu bisa sampai ya satu hari 2 hari baru selesai acara baca 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 buku sejarahnya, gitu kan? Ya, tapi kalau Barzanji itu kan tipis bukunya, tipis sekali bukunya segini. Kalau Al-Mubarakfuri begini tebalnya. Ya jadi ya beda, orang lebih senang ya baca yang singkat-singkat saja, gitu kan? Ya, Maulid ada tidak tuntunannya dari Rasulullah SAW? Nggak ada tuntunannya ya. Ini pertanyaan yang sering muncul ini, ada tidak contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya tidak ada tuntunannya. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah menuntunkan tradisi negara lain. Ya, Nabi itu nggak campur baur, nggak tidak ngurusi tradisi orang. Ya, Nabi gunakan tradisinya sendiri, gitu kan? Atau tradisi yang ada di sekitar negara Arab. Nabi nggak nyampuri tradisinya orang Indonesia untuk apa, gitu kan? Ya. Yang ingin disampaikan Nabi itu cuma akidah, ibadah, dan juga akhlak, itu yang ingin disampaikan. Tradisi ya Nabi nggak ngurusin untuk apa, kurang kerjaan. Karena kerjaannya Nabi adalah berdakwah. Dakwahnya apa? Akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seperti itu. Artinya Maulid itu hanya memanfaatkan momen untuk mensyiarkan dakwah Islamiyah. Iya, coba misalkan semua satu Indonesia ini sepakat semua dengan Maulid. Kemudian pemerintah sudah terlanjur memberikan tanggal merah untuk hari Maulid. Ya, kalau ini dimanfaatkan dengan maksimal untuk dakwah, ya, maka berapa banyak orang yang akan mendapatkan manfaat pada saat itu. Nah, tapi masalahnya sebagian berdakwah mensyiarkan tentang sejarah Nabi Muhammad pada saat itu, sebagian yang lainnya justru malah menutup mata, padahal itu momen satu dunia tahu pada hari itu adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Ya, orang itu ketika melakukan sesuatu di momen yang tepat itu, ya kenaknya itu sangat tepat, ya, tepat sasaran. Karena apa? Karena dia melakukannya di momen yang tepat. Iya, iya. Di momen yang sangat pas, gitu kan. Sebagaimana misalnya begini, misalkan umat Salafi datang Syekh Sudais ke Indonesia, misalkan pada hari Jumat. Ya, kemudian datang umat Salafi minta, "Syekh, bagaimana kalau kita ceramah di pesantren saya?" kan gitu. Iya. Artinya apa? Memanfaatkan momen kedatangan Syekh Sudais untuk ceramah di pesantrennya, gitu kan. Seperti itu, karena momennya tepat. Ini ada kunjungan ini. Wah, kalau ceramah ini sangat pas sekali, kebetulan dia datang, gitu kan. Ya. Jadi memanfaatkan momen itu sangat luar biasa untuk memaksimalkan sebuah acara, gitu kan. Ya, ada spirit tersendiri, ya. Ada kekuatan tersendiri ketika kita melaksanakannya di momen yang tepat, ya. Biasanya dalam perayaan Maulid itu ada kemaksiatan seperti campur baur antara laki-laki dan wanita. Ya, ya memang ada jenis perayaan Maulid yang seperti itu. Ini kan sebenarnya sudah saya jelaskan pada video atau penjelasan sebelumnya. Ada unsur lain yang membuat itu berubah menjadi sesuatu yang haram, gitu kan. Iya, salah satunya ini ikhtilat. Ada memang Maulid. Yang pertama kita harus paham dulu, ya. Maulid itu hukumnya mubah, ya. Maulid itu hukumnya mubah, boleh saja. Berubah jika masuk ikhtilat. Ya, ada percampur baruan antara laki-laki dan perempuan, maka acara itu kita hukumi haram. Karena apa? Karena ada ikhtilaf di dalamnya. Ya, posisi duduk mereka itu berpisah, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Maka ini boleh, ya. Maulid pada saat itu boleh untuk dihadiri. Artinya kembali kepada hukum asal. Ada unsur lain, unsur eksternal itu masuk ke dalam
tradisi maulid ini, maka itulah yang merubah hukum. Unsur eksternalnya ini dalam hal ini adalah ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, maka ini kan unsur-unsur yang haram, maka membuat acara maulid itu menjadi haram. Tapi kalau berpisah kan tidak membuat haram. Ini kan sebenarnya kembali kepada unsur eksternal, karena itu kan amrun khariji, ya, sesuatu yang di luar yang bisa merubah hukum. Ini sudah saya jelaskan ya. Dalam hal yang berkaitan dengan agama harus berdasarkan dengan dalil, kata mereka ya. Apakah perayaan maulid ini ada dalilnya? Dalilnya umum ya. Perintah tegas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk memperingati kelahirannya itu enggak ada. Tapi di sini diambil dari dalil umum, kemudian diambil faidahnya, ya, diterapkan sama masyarakat umat Islam untuk memperkuat keimanannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sebuah kaidah fikih ini menyebutkan bahwasanya tarkun Nabi ala syai'in la yadullu ala tahrimihi. Bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sesuatu, maka tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu itu haram untuk dikerjakan. Ya, contohnya Nabi tidak makan dop, ya, tapi bukan berarti dop itu haram untuk dimakan. Nabi membolehkan makan itu, tapi nabinya aja yang nggak mau, gitu kan. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaqul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, katakanlah kul bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya, ya, falyafrahu, maka dengan yang demikianlah hendaklah kalian bergembira. Iya. Ya, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, kita di sini di ayat ini memerintahkan umat Islam untuk bergembira, ya, dengan rahmat dan karunia-Nya. Nabi Muhammad salah satu di antara karunia yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Nabi Muhammad itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu pelajaran yang bisa diambil daripada ayat ini adalah, ya, kita bergembira. Ya, bergembira kan macam-macam. Iya. Ya, ada dengan bergembira sendiri bisa, bergembira rame-rame kan lebih memperkuat ukhuwah dan juga memperkuat keimanan kita kepada, ya, Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu logikanya, ini kena sekali sebenarnya ini kalau kita sedikit mau berpikir, gitu kan. Dan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan dalam rangka bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masa ketika kita mengingat bahwasanya keberadaan Nabi adalah sebuah kegembiraan, kemudian kita dilarang untuk bergembira, kan aneh, gitu kan. Ya, kita bersyukur bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah manusia, kemudian ia menyebarkan agama Islam sampai kepada kita. Kemudian ketika kita mau mengenang Nabi Muhammad, memperingati, ya, kemudian dicegah, dilarang, jangan untuk dilakukan. Ini kan melarang seseorang untuk memanfaatkan momen untuk berbahagia, gitu kan. Ya, tapi ya terserahnya lah, mau dilarang mau apa. Tetap umat Islam yang mencintai Nabi akan mengekspresikan rasa cintanya dalam berbagai bentuk. Ya, kalau disunnahkannya kan puasa, tapi kalau ketika dikaji lebih luas, ini bisa lebih luas, ya, bisa bersedekah, bisa memberikan makan kepada orang lain, gitu kan. Ya, seperti itu. Perayaan Maulid bukan ibadah, makanya hukumnya mubah. Sebenarnya dalilnya masih ada, ya. Dalilnya itu masih ada, baik dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sifatnya umum, ya, sifatnya umum.
itu pun tidak berkaitan dengan masalah tradisi ya, tapi yang dalil umum yang berkaitan tentang anjuran untuk bergembira, anjuran untuk beribadah. Ibadahnya pun bukan ibadah maulid, tapi sekali lagi kita katakan maulid itu bukan ibadah, dia hanya tradisi ya. Anjurannya ya paling yang disebutkan dalam hadis itu hari Senin kita berpuasa itu kan ya. Kenapa disebut sebagai perayaan keagamaan? Ini masyarakat sebut begitu ya. Perayaan maulid disebut sebagai perayaan keagamaan. Maka kita jawab itu interpretasi masyarakat terhadap maulid, karena seringnya mereka mengikuti kegiatan-kegiatan maulid sehingga mereka mengatakan ini adalah kegiatan keagamaan umat Islam. Itu interpretasi masyarakat kepada maulid, bukan interpretasi Islam kepada maulid. Itu yang harus dibedakan biar kita tidak gagal paham gitu ya. Tujuannya apa ya? Supaya untuk lebih giat lagi bersolawat. Jadi itu hanya momen saja, maulid itu hanya momen saja untuk mengajak umat Islam agar biar lebih giat lagi bersolawat. Ada lagi yang bertanya, iya, masa bersolawat cuma setahun sekali? Harusnya kan tiap hari. Iya memang. Iya. Artinya begini loh. Sebenarnya mengajak orang untuk selawat memang itu tiap hari. Tapi ada momen kita manfaatkan, bukan hanya sekedar mengajarkan mereka selawat, akan tetapi kita dakwahi, kita perdengarkan sejarah Nabi Muhammad, kita ceritakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Itu sebenarnya momen ya. Ada suatu momen yang terus dikenang oleh semua umat Islam, bahkan semua umat non muslim ya, akan terus diingat. Itulah yang disebut dengan momen sekali dalam setahun. Seandainya ini acara maulid dilakukan dalam sehari sekali atau 1 bulan sekali, maka itu bukan lagi momen ya. Karena apa? Sudah menjadi rutinitas dan itu tidak akan dikenang lagi di dunia ya. Karena apa? Karena sudah menjadi rutinitas, dilakukan terus. Sama halnya dengan misalkan kalau habis Idul Fitri kan kita kan maaf-maafan. Itu momennya cuma 1 kali dalam 1 tahun, hanya dilakukan di Idul Fitri saja iya. Tapi coba maaf-maafan yang dilakukan tiap hari atau sebulan sekali, orang akan bosan iya. Artinya itu bukan lagi sesuatu yang spesial iya. Artinya akan hilang tradisi itu jika dilakukan terus menerus. Sama dengan maulid itu kenapa dijadikan 1 kali 1 tahun peringatannya, agar apa? Agar memang dijadikan sebagai suatu peringatan, mengingatkan semua manusia. Umat Islam diingatkan, non muslim juga diingatkan pada hari itu 12 Rabiul Awal adalah lahirnya Nabi Muhammad. Kita tidak tahu kan bahwasanya ada orang yang mungkin penasaran dengan sejarahnya Nabi Muhammad, orang Nasrani, kemudian dia buka sejarahnya, buka Al-Qur'an pada saat itu, akhirnya dia masuk Islam. Seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Hanya karena kita selalu berkutat kepada ada tidak ada dalilnya ini. Ada tidak contohnya ini kepada dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada kita tolak. Iya. Seperti itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian ada yang juga yang mengatakan bahwasanya ada ulama yang ulama mutaakhirin, ulama yang di belakang akhir itu tidak menganjurkan dan meninggalkan maulid Nabi seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Ya maka ya saya bukan pengikut Syekh ini gitu kan. Ya saya ambil Syekh yang lain gitu loh. Nah, artinya kita ini belajar bukan hanya sekedar membaca, akan tapi juga ya berpikir apakah ya apa yang kita pelajari ini bisa berdampak luas di tengah masyarakat atau tidak, ada ndak manfaatnya tidak. Maka itu pentingnya menggunakan akal ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan wahyu, kitab suci, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam
dan juga menyediakan akal untuk kita mencerna daripada wahyu ini, memahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, bukan hanya mencukupkan wahyu dan hadis ya kemudian akal kita tidak dipakai. Nanti ini bagus ya, kita bahas lagi tentang bagaimana fungsi akal itu terhadap Al-Quran dan juga sunnah, karena ini umat salafi juga membedakan, pokoknya Quran hadis akal itu tidak boleh dipakai gitu kan ya, padahal ini saling berkaitan ya, saling berhubungan, saling kuat menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.